Hai Guyos, ketemu lagi sama aku Nancy. Kalian apa kabar? Hari ini aku bakal ngebahas satu film yang berjudul Zombie Cikadi. Nyeritain tentang burung pemakan otak yang genetiknya direkayasa nih, sehingga burung raksasa ini jadi memangsa otak manusia. Semoga kita semua selalu diberkahi. Penasaran? Kuy, langsung aja kita ke ceritanya. Keluarga Meng mengundang Guru Hao untuk menjalankan ritual pemakaman Tuan Meng. Guru Hao menyadari ada yang janggal dengan kematian Tuan Meng yang mendadak dan berniat untuk mencari tahu penyebab kematiannya. Tak sengaja pelayannya malah memegang peti mati Tuan Meng. Mayatnya tiba-tiba aja hidup dan nyerang orang nih. Si Jono emang murid teladan, selalu lincah membantu gurunya. Saat mayatnya dimasukin ke peti, Jono terkaget-kaget melihat adanya burung raksasa yang melintas di langit. Pagi harinya, Guru Hao tidak sengaja bertemu dengan cucunya Tuan Meng, sebut aja namanya Vicky. Ia memang tidak suka dengan Guru Hao, menganggap ritualnya tuh hal yang gak berguna. Di perjalanan, si Jono ini bacot banget sampai Guru Hao kesel. Saset-saset langsung deh si Jono auto dibikin bisu dan diikat sama Guru Hao. Akhirnya Guru Hao bisa bertemu dengan putri semata wayangnya, sebut aja namanya Ling Ling. Di perjalanan pulang, mereka melihat adanya keramaian di tepi sungai. Karena penasaran, mereka kemudian menghampiri TKP. Ternyata polisi menemukan sebuah jasad yang tak lain adalah anak kedua dari Tuan Meng yang baru aja meninggal itu guys. Ling Ling pun mendekat, mengecek keadaan mayatnya. Karena dicegat, Ling Ling langsung memberikan sepucuk surat ke Vicky yang bekerja sebagai polisi. Ternyata Ling Ling adalah seorang ahli forensik yang baru aja pindah dari ibu kota. Dilihat-lihat mayatnya penuh dengan luka cakaran, masyarakat pun mulai heboh berdebat. Konon di Pulau Phoenix hiduplah jenis burung zombie cikade yang makan otak hewan kecil. Si Vicky yang mendengarnya langsung aja marah-marah, enggak suka sama Guru Hao, bahkan menganggap ritualnya hanyalah tipuan yang tidak berguna. Tentu aja Ling Ling ngebelain bapaknya. Si Vicky yang mengetahui kalau Ling Ling ini anaknya Guru Hao pun mulai ketus nih sama si Ling Ling. Selain itu, di hutan para polisi juga menemukan bangkai hewan yang udah dimakan otaknya. Lukanya sama persis kayak mayat Tuan Meng dan putra kedua Tuan Meng yang baru aja meninggal. Tiba-tiba mereka juga diserang sama burung raksasa. Mereka sibuk nembakin burung itu sampai-sampai semua dibikin terluka. Habis itu ditinggalin deh sama burungnya. Kayak mantan kamu ya. Atas permintaan Pak Wali Kota, Guru Hao mengadakan ritual di dalam sebuah kamar mayat. Dengan lihai Guru Hao memainkan pedangnya lalu membagikan cangkir air kepada setiap mayat. Gregetnya, Pak Wali Kota yang sotoy ini malah nyuruh asistennya membakar uang kertas. Sontak aja Guru Hao marah karena nggak boleh ada api di ruangan itu. Benar aja, percikan api itu bikin mayatnya bangun satu persatu, menggigit Jono dan menyerang Guru Hao. Sedangkan asisten wali kota cuma bisa teriak-teriak, "Au, au" gitu. Terus si Jono malah ikutan berubah jadi zombie nyerang Guru Hao. Adeh, tambah ribet deh urusannya. Akhirnya Guru Hao ngeluarin jurus kuasnya. Hampir aja berhasil, tapi si Jono ini malah menggigit Guru Hao. Polisi pun bergegas ke tempat itu. Zong Dong, ternyata yang tadi itu cuman ilusi Guyes. Ling Ling ngejelasin kalau mereka udah menghirup gas beracun yang menguap dari tubuh mayat, sehingga mereka semua berhalusinasi. Pantes aja, gak lucu dong kalau si guru sebagai pemeran utama ikut jadi zombie ya. Tiba-tiba orang-orang pada teriak minta tolong. Ternyata burung raksasa ini lagi nyerang seisi kota, bahkan mencakar Pak Wali Kota hingga jatuh ke sungai nih. Di laboratorium, dokter yang bernama Charles ngeluarin hasil penelitian dari cakaran burung yang tadi guys. Ternyata mengandung virus yang belum teridentifikasi. Bikin orang yang dicakar jadi gila dan mendadak mati.
Dokter ini bilang kalau mau antivirusnya ya harus tangkap burung raksasa itu, baru bisa ngembangin anti racunnya. Pak Wali Kota yang panik langsung deh merintahin Vicky dan bawahannya untuk nangkap burung ini dalam waktu 3 hari. Di sisi lain, Ling Ling ngebujuk Vicky buat meminta bantuan bapaknya. Sayangnya, Vicky tetap kekeh sama pendiriannya. Ngedengernya, si Ling Ling malah kesel, langsung aja deh ninggalin Vicky. Kali ini, Guru Hao menjalankan misi untuk menangkap burung raksasa itu. Dengan bantuan burung peliharanya Ling Ling, kita panggil aja Lato. Lato ini berhasil menggiring burung raksasa itu ke goa yang udah dipasangin perangkap. Kaget dengan kedatangannya, sontak Guru Hao dan Jono langsung aja merantai kaki burung raksasa itu. Ditambah, Vicky sibuk nembakin burung yang berusaha kabur, membuat Ling Ling terjatuh karena berusaha nyelamatin Vicky. Untungnya si burung ini berhasil ditangkap hidup-hidup guys. Ling Ling pun dilarikan ke rumah sakit. Flashback ke masa lalu, ternyata si Vicky ini benci sama bapaknya Ling Ling karena dia pernah ngeliat kalau bapaknya Ling Ling ini numbalin orang dalam ritualnya atas permintaan dari wali kota biar Raja Laut tuh nggak ngamuk. Guru Hao menjelaskan dulu niat dia mengadakan ritual itu untuk nyelamati tumbal manusia yang terpilih. Sebelum ritual dimulai, dia ngasih warga minuman yang udah dijampi biar para warga ini berhalusinasi melihat Raja Naga. Di penghujung ritual, Vicky datang dalam keadaan normal ngeliat kalau tumbal ini udah hilang. Ya wajar aja Vicky salah paham. Di rumah sakit, Ling Ling sempat berkenalan dengan Paul, anak dari Dr. Charles. Dulu dia juga punya peliharaan burung, sebut aja Ciki. Dia juga suka banget ngegambar Ciki, sayangnya Ciki hilang. Ling Ling yang merasa kasihan pun berjanji akan menemukan Ciki. Di rumah, Guru Hao bercerita ke Vicky kalau di masa mudanya itu dia hobi banget adu burung. Naasnya, di hari kemenangannya sang istri meninggal saat ngelahirin Ling Ling. Jono tiba-tiba datang ngabarin gurunya buat nyari burung yang ada di gambar Paul atas permintaan Ling Ling. Belakangan sering terjadi pembunuhan secara acak. Korbannya hilang tanpa jejak. Sesuai dugaan Guru Hao, korban yang hilang adalah orang-orang yang pernah dicakar burung tersebut. Curiga ada dalangnya nih. Mereka pun menyusun perangkap. Benar aja, suatu malam mereka berhasil mengidentifikasi pelaku yang tak lain adalah sekretarisnya wali kota yang merupakan kaki tangannya Charles. Semua mulai mencurigai Charles. Berspekulasi Charles lah yang memberikan zat kimia kepada burung hingga bermutasi jadi raksasa. Karena dia satu-satunya orang yang mengerti bahan kimia, bahkan si sekretaris juga kaburnya ke rumah sakit. Ditambah lagi nih saat nyerang, sekretaris tuh gunain jarum suntik diduga pemberian dari Charles. Mereka pun langsung bergegas ke rumah sakit. Di rumah sakit, Tiara ngekorin Paul menemukan sekretaris yang udah meninggal nih. Ia pun penasaran, berjalan mengikuti lorong kemudian menemukan Paul yang terjatuh. Lagi ngeliatin burung raksasa yang ternyata itu adalah Ciki, peliharaannya Paul. Di waktu yang tepat, Charles datang membius Tiara, mengikatnya di meja eksperimen bersama wali kota. Charles mulai menyuntikkan zat kimia ke tubuh wali kota. Tubuhnya mulai bereaksi, kirain mau jadi zombie, ternyata malah meledak, menandakan eksperimen pertama gagal guys. Terkuaklah rencana Charles menjalankan ini semua tuh untuk nyiptain obat yang bisa nyembuhin anaknya yang lemah dan penyakitan. Saat Charles mau nyuntikin zat kimia ke tubuh Ling Ling, untungnya Guru Hao datang tepat waktu dan berhasil menggagalkan upaya Charles. Charles langsung aja kabur membawa Paul, namun berhasil dicegat sama Vicky yang GG banget nih. Paul sempat pingsan dan ayahnya yang terluka akibat duel sama Vicky masih sempet-sempetnya mau nyuntikin zat kimia ke tubuh Paul. Si Ciki yang gak tega pun berhasil lepas dari kandang dan membawa kabur Paul. Menjelang ajalnya, Charles memohon kepada Ling Ling untuk menyelamatkan Paul. Ling Ling pun menyetujuinya. Dibantu Lato yang mengalihkan perhatian Ciki, mereka mengamankan Paul. Para polisi sibuk menembaki Ciki, sedangkan Guru Hao memulai ritual bahkan sempat menahan Ciki. Tapi sayang banget, Ciki terlalu kuat membuat mereka semua terpelanting.
Guru Hao yang lemas tak berdaya, lagi tertimpa batu, tiba-tiba mengingat janjinya kepada sang istri untuk menjaga putri sematawayangnya. Langsung aja dia jadi kuat dan berhasil menghancurkan batu yang menimpanya. Ia meraih pedang yang dijadikan suling. Lantunan nada ini terkenal dengan nyanyian fonik, berhasil mengundang ratusan burung untuk mengeroyok si Ciki sampai tak berdaya. Akhirnya si Ciki malah mati ketimpa batu karena nyelamatin Paul. Di akhir cerita, Paul masih duduk di kursi roda, happy banget main layangan. Sedangkan si Vicky udah nikah nih sama Ling Ling. Mereka pun kembali hidup damai, guys. Ya, itu dia tadi ceritanya.